are from Group 6. My name is Francisca Anggraini with NPM 236120003 from Group 6 Study Program Management. Let me introduce myself. My name is Vinka with NPM 23612010019 with Management Study Program. Let me introduce myself. My name is Johanna Jevania Chandra with NPM 23612010022 from Management Study Program. My name is Deminus Christianus Antara with name 23612010014 from Management Study Program. In here, our group will present the result of our group discussion. Group 6, Employee Relation Management, Human Resource Management. Group name A. Pengertian dan tujuan manajemen hubungan karyawan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen hubungan karyawan. Yang kedua, kita akan membahas tujuan manajemen hubungan karyawan. Tadi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen hubungan karyawan. Nah, di sini apa itu manajemen hubungan karyawan? Manajemen hubungan karyawan juga dikenal sebagai Employee Relations Management, adalah aspek penting dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada menjaga hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, tadi kita akan membahas tentang tujuan manajemen hubungan karyawan. Nah, di sini apa tujuan manajemen hubungan karyawan? Itu adalah menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif di mana karyawan itu merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Nah, selain tujuan tadi, ada nih tujuan lain dari manajemen hubungan karyawan. Nah, tujuan lain dari manajemen hubungan karyawan itu adalah yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Nah, jadi di situ karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, yang dapat meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Yang kedua, mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, di situ dengan mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif, perusahaan dapat menjaga moral karyawan dan mencegah gangguan pada operasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Di situ, komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan adalah penting untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan karyawan, dan untuk memastikan bahwa karyawan itu memahami tujuan dan harapan dari perusahaan. Yang keempat, mempromosikan kesejahteraan karyawan. Nah, dengan fokus pada kesejahteraan dan perkembangan karyawan, perusahaan dapat mempromosikan keseimbangan kerja hidup yang baik dan membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Yang kelima, meningkatkan retensi karyawan. Nah, karyawan yang merasa dihargai dan puas dengan pekerjaan mereka lebih mungkin untuk tetap bekerja di perusahaan, yang bisa menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan berharga. Yang keenam, menciptakan budaya kerja yang positif dengan mempromosikan keadilan, penghargaan, komunikasi terbuka, dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif yang menarik bagi karyawan dan kandidat potensial. Manajemen hubungan karyawan melibatkan berbagai aktivitas seperti yang pertama, menyelesaikan konflik dan pertikaian kerja. Yang kedua, mempromosikan komunikasi terbuka dan efektif antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, menyediakan dukungan dan sumber daya untuk kesejahteraan dan perkembangan karyawan. Yang keempat, mempromosikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, menghargai kontribusi dan prestasi karyawan. Yang keenam, mengembangkan dan menjaga budaya kerja yang positif dan inklusif.
B. Strategi meningkatkan hubungan karyawan. Meningkatkan hubungan antara karyawan dan perusahaan membutuhkan strategi yang efektif dan terus-menerus. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, komunikasi efektif. Mempromosikan komunikasi terbuka dan jujur dalam organisasi dapat meningkatkan hubungan antara karyawan dan manajemen. Ini bisa berarti membagikan informasi tentang keputusan perusahaan, menyelenggarakan rapat reguler, atau menyediakan platform di mana para karyawan dapat berbagi pemikiran dan ide mereka. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai kontribusi karyawan dapat membantu mereka merasa dihargai dan meningkatkan motivasi mereka. Ini bisa berupa pujian verbal, penghargaan formal, atau insentif lainnya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Menyediakan peluang untuk pengembangan profesional dan pertumbuhan karir dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, lingkungan kerja yang positif. Menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan aman dapat membantu meningkatkan hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang kelima, keseimbangan kerja hidup. Menghargai kebutuhan karyawan untuk keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi mereka dapat membantu mencegah kelelahan dan mempertahankan motivasi dan produktivitas mereka. Yang keenam, penanganan konflik yang adil. Menyelesaikan konflik atau perselisihan kerja dengan cara yang adil dan tepat waktu dapat membantu mencegah ketegangan dan mempertahankan hubungan kerja yang positif. Yang ketujuh, partisipasi karyawan. Membuat karyawan merasa terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterikatan mereka dengan perusahaan. Semua strategi ini memerlukan komitmen dari manajemen dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan harapan karyawan. Dengan memahami dan merespon kebutuhan ini, perusahaan dapat membangun hubungan kerja yang kuat dan produktif dengan karyawan mereka. C. Peran komunikasi dalam hubungan karyawan. Komunikasi memainkan peran kunci dalam manajemen hubungan karyawan dan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Berikut adalah beberapa cara di mana komunikasi mempengaruhi hubungan karyawan. Yang pertama, transparansi dan kepercayaan. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Ketika perusahaan berbagi informasi tentang keputusan dan arah strategis, karyawan dapat merasa lebih terlibat dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, penyelesaian konflik. Komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik dan mempertahankan hubungan kerja yang positif. Ini bisa berarti menyediakan saluran bagi karyawan untuk mengungkapkan kekhawatiran atau keluhan mereka dan merespon dengan empati dan tindakan yang tepat. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai kerja karyawan melalui komunikasi verbal atau tertulis dapat meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Yang keempat, feedback dan pembelajaran. Komunikasi dua arah yang baik memungkinkan manajemen untuk memberikan feedback konstruktif kepada karyawan dan sebaliknya. Hal ini dapat mendorong pelajaran dan perkembangan serta membuat karyawan merasa dihargai dan didengarkan. Yang kelima, membangun budaya kerja. Komunikasi yang positif dan konstruktif dapat membantu menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, inklusif, dan mendukung. Ini dapat mencakup komunikasi tentang nilai-nilai dan tujuan perusahaan, serta penghargaan dan penguatan perilaku yang mendukung budaya tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang efektif adalah alat penting dalam manajemen hubungan karyawan, baik melalui komunikasi formal seperti rapat dan laporan, atau komunikasi informal seperti percakapan sehari-hari. Mempromosikan komunikasi yang positif dan konstruktif dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang bahagia, sehat, dan produktif. D. Isu dan tantangan dalam manajemen karyawan. Berikut adalah beberapa isu dan tantangan yang bisa muncul dalam manajemen hubungan karyawan. Yang pertama, perubahan teknologi dan cara kerja. Kemajuan teknologi dan perubahan cara kerja, misalnya remote work atau cara kerja jarak jauh, bisa menciptakan tantangan dalam memelihara hubungan antara karyawan dan manajemen. Misalnya, komunikasi dan kolaborasi dapat menjadi lebih sulit dalam lingkungan virtual.
dan bisa mempengaruhi hubungan antara karyawan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan kerja. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait hak dan perlindungan karyawan. Kesalahan dalam mematuhi dapat merusak hubungan dengan karyawan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Yang ketiga, diversitas dan inklusivitas. Dalam organisasi yang beragam, memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai, diterima, dan termasuk bisa menjadi tantangan. Nah, di sini manajemen harus berusaha untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif. Yang keempat, manajemen konflik. Konflik di tempat kerja bisa merusak hubungan antara karyawan dan perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Di sini, manajemen harus memiliki strategi dan proses yang efektif untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik dengan adil dan tepat. Yang kelima, perubahan organisasi. Perubahan besar dalam organisasi seperti restrukturisasi atau merger bisa menciptakan ketidakpastian dan stres bagi karyawan. Di sini, manajemen harus berkomunikasi secara efektif tentang perubahan tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi karyawan. Lalu yang terakhir, yang keenam, peningkatan harapan karyawan. Karyawan modern memiliki harapan yang tinggi tentang lingkungan kerja, termasuk keseimbangan kerja hidup, peluang untuk pengembangan, dan iklim kerja yang positif. Nah, jadi dengan memenuhi harapan ini bisa menjadi tantangan, tetapi sangat penting untuk mempertahankan dan menarik talenta. Menghadapi isu dan tantangan ini memerlukan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan harapan karyawan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan komitmen untuk mempromosikan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, manajemen hubungan karyawan yang baik berkontribusi langsung pada kinerja organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan retensi karyawan, dan mendorong kolaborasi yang efektif. Manajemen hubungan karyawan yang efektif tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif bagi pertumbuhan individu, organisasi, dan perusahaan. That's enough explanation from our group. Thank you. See you.